Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tempat Perlindungan Kita. Ditulis oleh John Blase. Mari kita mulai kisah inspiratif. Awalnya lahan itu menjadi tempat bison berkeliaran di Amerika Utara. Lalu datanglah suku-suku Indian Plains ke tempat itu, diikuti oleh para pemukim yang membawa ternak dan palawija. Di kemudian hari, lahan itu dijadikan tempat pembuatan bahan kimia setelah peristiwa pengeboman Pearl Harbor pada masa Perang Dunia II, bahkan berlanjut menjadi tempat demilitarisasi senjata pada masa Perang Dingin. Namun, pada suatu hari di sana ditemukan sebuah sarang elang botak, dan tak lama kemudian didirikanlah Suaka Marga Satwa Nasional Rocky Mountain Arsenal, suatu padang rumput, lahan basah, dan area hutan seluas 15.000 hektar di tepi kota Denver, Colorado. Sekarang, tempat itu adalah salah satu suaka marga satwa perkotaan terbesar di Amerika Serikat, tempat yang aman dan terlindung bagi lebih dari 300 spesies hewan, mulai dari musang berkaki hitam, burung hantu penggali, hingga elang botak, dan satu lagi, bison yang hidup bebas. Pemazmur menyatakan bahwa Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Jauh lebih hebat daripada tempat perlindungan duniawi manapun, Allah adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 28, di dalamnya, aman dan terlindung. Dialah tempat perlindungan kita.
yang dapat kita percayai setiap waktu. Mazmur 62 ayat 9. Dia juga suaka perlindungan kita, karena kepadanya kita dapat dengan berani memanjatkan doa-doa dan mencurahkan isi hati kita. Allah adalah tempat perlindungan kita, sejak dahulu hingga sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa arti ungkapan Allah ialah tempat perlindungan bagi Anda? Adakah sesuatu dalam hati Anda yang ingin Anda curahkan kepadanya saat ini? Hal ini patut kamu ketahui. Banyak mazmur Daud ditulisnya pada masa pelariannya. Daud memang sudah diurapi Nabi Samuel sebagai raja atas Israel. 1 Samuel 16 ayat 13. Tetapi baru bertahun-tahun kemudian Daud mengalami manfaatnya. Di kemudian hari, ia sempat melarikan diri dari Absalom, anaknya sendiri. 2 Samuel 15. Keyakinan Daud kepada Allah sebagai gunung batu, keselamatan, dan kota bentengnya bukan hal yang dialaminya baru pada saat itu. Ia mengerti bahwa dalam kemenangan awalnya melawan Goliat, pejuang Filistin, Yahweh adalah Allah sang pejuang itu sendiri. Namun, pada saat itu, Daud tetap dapat melakukan sesuatu, yakni melawan Goliat di medan pertempuran. Namun, Mazmur 62 menggambarkan bagaimana Daud harus percaya kepada Allah saat ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi masalahnya. Mazmur tersebut memberi kita pandangan sekilas ke dalam pemikiran Daud yang semakin menyadari bahwa, sekalipun ia tidak berdaya, Allah tetap berdaya. Apakah artinya bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita? Apakah kesan yang didapat ketika membayangkan istilah tempat perlindungan? Mungkin kita membayangkan benteng dengan penjagaan ketat, atau sebuah gua di mana kita dapat berlindung dari badai hujan yang mengguyur di luar. Apapun kesan kita, dapat disetujui bahwa tempat perlindungan adalah tempat yang aman. Ketika Alkitab menggambarkan Allah sebagai tempat perlindungan kita, yang dimaksud ialah bahwa Allah adalah tempat aman bagi kita ketika kita butuh perlindungan dari sesuatu. Mengenal Allah sebagai tempat perlindungan kita menumbuhkan kepercayaan dalamnya. Kita tidak perlu takut akan situasi atau manusia yang mengancam kita, baik secara jasmani atau rohani. Kita tidak akan menghadapi situasi yang berada di luar kendali Allah. Dan oleh karena itu keadaan yang terbaik bagi kita ialah dekat bersamanya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sejalan dengan ini, pertanyaan yang muncul ialah, bagaimana saya menjadikan Allah tempat perlindungan saya? Mudah membayangkan sebuah tempat perlindungan yang berlokasi di bumi ini. Namun bagaimana caranya menjadikan Allah yang tak dapat kita lihat tempat perlindungan kita? Daud adalah contoh yang baik akan orang yang mengenal Allah sebagai tempat perlindungannya. Dalam beberapa kasus dalam kehidupannya, Daud melarikan diri dari orang yang ingin membunuhnya. Namun ia selalu mendapatkan perlindungan pada Allah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Satu cara mudah untuk menjadikan Allah tempat perlindungan kita adalah memintanya secara langsung. Daud berkata, "Curahkanlah isi hatimu di hadapannya." Itulah yang senantiasa dilakukan oleh Daud,
Ia menumpahkan isi hatinya pada Allah tentang apa yang ia alami dalam kehidupannya, dan ia meminta Allah terlibat membelanya. Ketika kita berpaling pada Allah demi mendapatkan pertolongan atau perlindungan, kita mulai mengenal Dia sebagai tempat perlindungan kita. Sebagai kontras pada iman Daud, para pemimpin Israel pada zaman Yesaya berusaha mendapat perlindungan melalui hal-hal selain Allah. Di dalam Yesaya 28 ayat 15, Tuhan mengecam kelakuan mereka yang membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Allah mengundang mereka ke dalam tempat perlindungan yang sejati. Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya, tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Kita mungkin tergoda mencari perlindungan dalam hal-hal yang bukan Allah. Namun semua itu hanya memberikan rasa aman yang palsu. Allah adalah satu-satunya tempat perlindungan yang nyata. Allah adalah tempat perlindungan kami. Ia tidak akan pernah memimpin kita ke dalam situasi yang sulit atau membahayakan. Yesus memimpin para murid ke dalam perahu, dengan pengetahuan persis bahwa sebuah badai akan datang. Para murid ketakutan. Namun Yesus, tempat perlindungan mereka, menenangkan badai itu. Ketika kita berada dalam kehendak Allah, kita dapat menghadapi situasi yang paling bahaya sekalipun, dengan keyakinan, karena Allah beserta kita. Berulang kali, Allah memimpin Israel ke dalam pertempuran melawan pasukan yang jauh lebih kuat dari mereka. Namun ketika mereka mempercayai dan menaatinya, mereka selalu meraih kemenangan. Baca Yosua pasal 6 dan 8, Yesus memberitahu kita, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Apapun situasi yang kita hadapi, tempat paling aman ialah di tengah kehendak Allah. Ia berjanji menjadi tempat perlindungan kita. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah menjadi tempat yang aman dan terlindung bagiku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi.
Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.